yang kekal? Amin. Amin, saudara. Karena ini akan mati. Nggak ada yang abadi, saudara. Jadi kalau saudara sudah diberikan sesuatu dalam hidup, syukuri aja. Amin. Terima kasih Tuhan. Bulu mata pun tidak selentik dia. Dia punya bulu mata, Tuhan naik ke atas. Saya punya bulu mata turun ke bawah. Aku bersyukur. Karena itulah cara Tuhan membuat saya berbeda dengan dia. Amin. Saya khawatir kalau semua bulu mata kita naik semua, tabu cilang semua kita, saudara. Tapi ada memang sudah didesain. Yang mata bola dikasih matanya, bulu matanya turun, yang sipit ada naik. Kenapa? Kalau mata sipit dikasih turun, tak tutup jalannya. Iya kan? Kalau yang bola mata dikasih naik, bulu matanya, tabu cilang ya. Akan lama kasih melotot. Ya kan saudara? Bersyukur saudara. Kenapa engkau tidak mensyukuri hidupmu? Karena hidupmu anugerah. Hidup itu sebagai uang. Hari ini ada, besok hilang. Yang saya khawatir ketika kita merubah gaya hidup, tiba-tiba Tuhan panggil. Tuhan yang panggil. Kemarin sudah operasi plastik gitu. Kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba meninggal. Waduh saudara. Untung kalau dia bertobat ulang saudara. Repot. Jadi syukuri aja. Orang yang selalu bersyukur, yang selalu rela dibentuk Tuhan, maka dia akan menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Amin. Pulang dari sini berubah saudara ya. Berubah bukan jadi satria baja hitam. Berubah bukan saudara, tapi berubah karakter hati. Tuhan, aku tahu tujuan Tuhan menaruh aku di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ubahku seperti yang Kau kehendaki. Dan ketika Tuhan merubah saudara, relakan hatimu. Tuhan, aku terima, aku bersyukur, karena aku tahu rencana Tuhan indah bagiku. Karena rencana Tuhan tidak ada yang buruk. Rencana Tuhan selalu baik bagi anak-anaknya yang percaya. Amin. Yang kedua, rela memikul salib. Matius 16 ayat 24 kita lihat. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Ini sedikit lagi saya akan jelaskan ini. Rela memikul salib. Kita baca dulu ayatnya saudara ya. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di dalam ayat lain dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak tidak layak. Salib. Nah, bicara salib, apa itu salib? Apakah hanya kayu palang kita pikul setiap hari di jalan raya? Bapak pendeta, kenapa kita harus pikul salib? Ada orang ngomong begini. Karena Yesus ngomong di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Ngapain kita pikul salib lagi Pak Pendeta, Pak Gembala? Yesus sudah ngomong, sudah selesai. Masalahmu selesai, bebanmu selesai, tantanganmu selesai. Yang ada tinggal berkat. Benar demikian saudara? Saya bertanya kepada saudara, jangan sampai Anda disesatkan dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Saya mau tanya kepada kita secara jujur, selama engkau percaya Yesus, apakah masalah lepas dari dirimu? Tidak. Apakah engkau tidak pernah merasa sakit hati, kecewa dalam hidup? Tidak. Yang tidak pernah angkat tangan. Yang selama ikut Yesus aman, bahagia, tentram, sentosa, sejahtera, tidak ada masalah, tidak ada air mata, tidak ada luka, tidak ada apapun. Angkat tangan. Menurut saya tidak ada. Selalu ada kecewa, selalu ada perlakuan buruk, selalu ada tidak dihargai, selalu dianggap tidak ada nilai, selalu kita jadi korban, selalu kita diperbuat yang tidak baik.
Salib bukan berbicara apa yang engkau pikul setiap hari, kau bikin kayu palang di situ, terus kau pikul kayu itu. Jalan, sepanjang jalan, ini kayu salib. Bukan itu, saudara. Yang dimaksud salib adalah tekanan kehidupan. Salib berbicara tekanan atau beban. Ada orang bawa salib begini. Oh, ini salib, ini salib. Ini salib. Itu kalau salib-saliban. Salib kayu dari kecil ini salib. Tapi kalau menyangkut salib yang benar, salib dibawa gimana? Dipikul. Dipikul. Atau ditarik gitu salib. Berarti salib itu, saudara, dekat dengan kehidupan. Ini salib, ini hidup. Dia menyatu menjadi satu. Satu bagian dari hidup itu sendiri. Salib itu menjadi bagian dari kehidupan itu, dan hidup itu menjadi bagian dari salib itu. Amin. Kalau ini menjadi satu, menyatu, bisa nggak dilepaskan? Tidak bisa. Makanya Yesus berkata, engkau harus pikul salibmu setiap hari. Menyatu dengan salib itu. Tujuan salib itu diberikan dalam hidup ini supaya kita terkontrol hidup rohaninya. Tahu siapa penjunan kita, tahu siapa yang kita ikut. Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen yang gampang diombang-ambingkan, gampang jatuh, gampang menangis, gampang kecewa, gampang tidak percaya, gampang lain sebagainya, maka salib itu tidak menyatu dengan diri. Tapi kalau ada tekanan di dalam hidup, kau tahu kepada siapa yang kau berdoa, kau tahu kepada siapa yang kau pergi mengadu, kau tahu kepada siapa yang kau percayai, itulah makna salib. Ketika engkau tahu salib ini ada dalam hidupmu, maka engkau menggantungkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Orang yang memikul salib tidak pernah memikirkan siapa di sampingnya. Dia hanya tahu bahwa ini beban harus kuselesaikan sampai pada titik terakhir dari imanku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita gagal memahami salib dalam hidup kita. Kita pikir kalau salib itu dianiaya, dicambuk, disiksa, itu baru salib. Enggak, saudara. Ada salib yang ditaruh Tuhan di dalam hidupmu untuk tujuannya supaya menjadi segambar, serupa dengan Tuhan. Engkau menjadi orang percaya, bukan asal percaya, tapi betul-betul menjadi orang percaya yang masuk dalam pilihan Tuhan. Salib adalah tekanan, salib adalah beban. Proses kematian daging itu salib. Istrimu marah, istrimu kata-katai, darah Yesus. Proses kematian. Suamimu marah, suamimu tidak anggap, itu proses kematian. Anak-anakmu melawan, anak-anakmu tidak dengar-dengar, berontak, engkau diam, kau tahu itu salib bagimu. Itu tekanan, itu beban bagimu. Bisa Tuhan angkat. Tapi kalau dia angkat, maka kita menjadi orang Kristen yang gampangan. Tujuan daripada salib adalah supaya Anda menjadi terkontrol kehidupan rohani. Ketika engkau mau berkata-kata yang kasar, kau tahu ada salib. Aku pun tidak luput dari semua itu. Amin. Jadilah orang Kristen yang menjadi berkat. Jadilah orang percaya yang betul-betul menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, proses kematian daging, salib berbicara penyangkalan diri, menyangkal diri sendiri. Menyangkal diri ini artinya begini, mengingkari, tidak mengakui dirinya pun dia lupa, saudara, karena Tuhan. Amin. Mati bagi Tuhan. Maka itulah tujuannya kita dibaptis, saudara. Dibaptis selam itu artinya mati bagi Tuhan. Kenapa tidak dikubur baptisan kita? Orang-orang aliran Pentakosta karismatik mempercayai baptis selam itu adalah lambang kematian. Karena Rasul Paulus berkata, engkau dikubur di dalam baptisan. Engkau dikubur di dalam, orang yang masuk dikubur di dalam baptisan, dalam air. Kata aslinya, permandian, dimandikan, mati bersama Kristus. Dia bangkit bersama Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Berarti mati bersama Kristus. Amin. Bangkit bersama Kristus. Menjadi ciptaan
Baru. Itulah yang dibentuk. Ciptaan baru itu apa? Yang lama Berlalu. goodbye masa lalu. Jangan yang lalu singgah, saudara, jangan. Matikan semua itu. Rasul Paulus ngomong begini, aku menganggap satu kerugian, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Karena mengenal Kristus semuanya, waduh, tidak ada gunanya. Saudara tahu surga itu indah. Saudara. Pernah lihat negara Switzerland? Itu pemandangannya, orang bilang itu surga kedua. Itu sangat indah. Pemandangannya banyak taman yang indah, menawan hati. Saya pikir, waktu saya menonton ini, saya berpikir, ini kalau seperti ini saja cantiknya bukan main. Alangkah indahnya surga yang Tuhan janjikan bagi anak-anaknya. Amin. Makanya Wahyu berkata, di sana ratap dan kerta gigi tidak ada. Tidak ada penderitaan. Air mata dihapuskan. Dan ada air kehidupan yang bening seperti kristal. Woi, saudara. Saudara belum lihat air bening seperti kristal toh? Belum, saudara. Jene Berang aja sudah musim kemarau bening, kita anggap sudah bening Jene Berang sana. Apalagi sungainya surga. Wah, saudara. Saya mimpi, rindu ke situ, saudara. Tapi untuk ke sana bencanamu harus diubah menjadi sempurna, indah di hadapan Tuhan. Amin. Makanya Yesus berkata, ada orang berkata, wah, kita kan sudah dianugerah itu semua kemurahan Tuhan. Enggak, saudara. Justru anugerah itu, engkau harus hidup lebih dekat dengan Tuhan. Karena keselamatan anugerah diberikan cuma-cuma. Jaga itu sebagai hartamu yang terpendam dalam hati, dalam hidup. Nah, menyangkal diri artinya tidak mengakui. Itu artinya salib, saudara. Itu menyangkal. Menentang, melawan, artinya diri sendiri pun kita harus mati, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, bila orang percaya diberkati tidak ada salib di dalamnya, maka bisa diartikan berkat palsulah yang dia dapatkan di dalam kehidupan. Jadi ada orang-orang tanpa salib diberkati Tuhan. Mengerti? Ada orang-orang santai aja, nyantai aja, ikut cari uang, dapat uang, ikut gereja asal-asalan, tapi diberkati luar biasa. Ada orang yang sungguh-sungguh berdoa, puasa, menangis, tapi tidak diberkati. Nah, berkat yang tanpa salib di dalamnya, kita akan belajar, ada satu orang yang juga bisa memberkati tanpa salib. Matius pasal 4. Waktu Yesus digoda di padang gurun, ada satu sumber berkat. Coba kita buka sekarang. Matius pasal 4 ayat 1, 2, dan 3, dan 4 sampai seterusnya. Kita akan lihat dulu sejenak ini supaya kita paham siapa sumber berkat yang lain selain Tuhan. Nah, dan mengapa kita orang itu Tuhan ini kok miskin terus rasanya ya? Kurang terus, tidak ada terus kita dapat. Coba kita lihat. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Tuhan, Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lanjut. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roh. Lanjut. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lanjut. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lanjut. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya
kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita kembali ke ayat 9. Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis memperlihatkan semua kekayaan dunia, semua kegemilangan dunia, semua harta dunia. Ada satu syarat untuk dia berikan. Engkau berkata, kan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku yang punya langit dan bumi. Benar, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi bumi yang saudara tempati hari ini telah tergadai ke tangan iblis. Dia menipu Adam supaya dia melanggar perintah Tuhan, makan buah yang dilarang Tuhan. Akhirnya karena pelanggaran, semua yang tadi dimiliki manusia tergadai ke tangan iblis karena manusia sudah berdosa. Bumi di dalam tangan iblis. Amin. Makanya dia punya hak berkata, semuanya itu telah diberikan kepada di ayat lain dia berkata begitu. Semuanya itu telah diberikan dalam tangan kekuasaan. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka semuanya akan kuberikan. Dia punya hak untuk disembah juga. Kalau ingin berkat tanpa salib, berkat tanpa ada salib di dalamnya, itu perlu dipertanyakan, saudara. Apakah benar dari Tuhan atau bukan? Bisa mengerti? Nah, selanjutnya saudara, kita lihat. Karena iblis pun bisa memberi berkat bagi yang mengikutinya, Matius pasal 4 tadi, atau kalau dia sujud menyembah kepada dia. Tetapi yang sebenarnya begini, saudara, berkat orang percaya di dalamnya, ini catat baik-baik, berkat orang percaya di dalamnya ada salib, karena di balik salib ada berkat, yaitu pertama, berkat keselamatan. Yang kedua, ada berkat rohani. Yang ketiga, ada berkat jasmani. Itu adalah berkat yang sesungguhnya dari itu. Jadi salib membawa berkat sebenarnya. Pertama, berkat keselamatan, berkat rohani. Engkau menjadi warga kerajaan surga karena salib itu. Engkau menjadi orang diberkati di bumi karena engkau menang bersama Kristus karena salib itu. Maka engkau punya hak meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, engkau berkati aku, maka Dia akan berikan. Berkat orang percaya ada salibnya. Berkat orang percaya yang lain ada juga tidak punya salib, gampang aja dapat. Bahkan banyak orang percaya juga ya kerjasama, saudara, dengan kuasa gelap untuk memperoleh berkat. Hari Minggu masuk gereja, tapi hari lain dia pasang kemenyan malam Jumat. Banyak, saudara. Hari Minggu haleluya, hari Jumat haleluya, ya kan? Dulu saya begitu, saudara. Kalau malam Jumat itu saya pasang kemenyan saya bakar. Karena kata guru saya, kalau malam Jumat kau bakar itu kemenyan, ada pelindungmu datang. Maka saya tidak takut, tidak perlu berdoa. Tapi lucu juga, saya bakar kemenyan, saya mau tidur pakai doa Bapa. Dan di pinggang saya itu selalu ada yang merah. Saya suka mana-mana saya ada yang merah. Ini jimat, saya pakai jimat. Jadi Pak Gembala ini mantan praktek okkultisme juga, walaupun tidak parah-parah, saudara ya. Jadi malam Jumat itu saya semedi, saya bakar itu kemenyan. Saya bilang yang lewat kemenyan ini, penunggu kemenyan lindungi saya. Waktu saya belum bertobat. Tapi bersyukur anak-anak saya tidak ada begitu. Karena susah doa lepasannya, saudara. Kalau kita ikut begitu, kita harus dilepaskan supaya bisa layak di hadapan Tuhan. Karena yang tergadai jiwa kita dengan Dia. Amin. Jadi di sini kalau ada yang suka belajar begitu atau berdukun-dukun, engkau harus pelepasan karena jiwamu tergadai. Bukan tubuhmu, jiwa. Jadi kalau mati jiwa itu diambil. Bukan Tuhan, tapi Dia yang kita percayai. Makanya Tuhan bilang, celakalah orang yang mendua hati. Jangan ada padamu Allah lah. Hati-hati. Sekali Yesus tetap ya. Karena dua manusia ini hidup. Percaya Yesus itu dua, mati atau hidup. Kalau sakit dua,
sembuh atau mati. Dan tidak perlu takut. Mati aku jumpa Tuhan, sembuh aku memuliakan Tuhan. Amin. Siapa yang takut mati? Tidak takut mati? Puji Tuhan. Betul, tidak takut mati? Ya, pulang di sini kita berdoa. Nah, jangan, ya. Jangan mati dulu. Kita mau Natal dulu, saudara. Melayani Tuhan dulu. Amin. Jangan takut, tapi kita juga hidup. Jangan takut. Bejanamu harus disempurnakan supaya kau percaya Yesus dalam hati. Karena orang pilihan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa.